bab T untuk togetherness, dan Hygge, kenyamanan, dalam buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal, menyoroti pentingnya menciptakan suasana kebersamaan yang nyaman dalam keluarga sebagai fondasi untuk membesarkan anak-anak yang bahagia dan percaya diri. Konsep ini berakar pada budaya Denmark yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kenyamanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Riset menunjukkan bahwa salah satu prediktor teratas dari kesejahteraan dan kualitas kebahagiaan adalah waktu berkualitas dengan teman dan keluarga. Dunia modern kita tidak selalu menyediakan waktu untuk ini, tetapi cara Denmark menjaminnya dengan menerapkan Hygge dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian togetherness dan Hygge. Dalam konteks pengasuhan, togetherness merujuk pada kualitas waktu yang dihabiskan bersama keluarga, di mana setiap anggota merasa dihargai dan terhubung satu sama lain. Sementara itu, diucapkan Hygge adalah konsep Denmark yang menggambarkan suasana hangat dan nyaman yang tercipta saat orang-orang berkumpul dalam kebersamaan yang intim dan menyenangkan. Hygge melibatkan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari stres, di mana anggota keluarga dapat bersantai dan menikmati kebersamaan tanpa tekanan eksternal. Karena orang Denmark melihat Hygge sebagai gaya hidup, mereka semua mencoba untuk membuat waktu santai bersama dengan keluarga dan teman-teman benar-benar terwujud. Contohnya, saat Natal mereka bekerja sama untuk memastikan ada kenyamanan maksimal. Ini adalah usaha kelompok, termasuk di dalamnya hal-hal seperti membuat atmosfer hangat dengan lilin dan makanan yang lezat. Tetapi ini juga usaha yang terjadi dalam cara mereka. Selama acara ini, mereka mencoba meninggalkan masalah pribadi mereka di belakang dan menjadi positif, serta menjauhkan diri dari terlalu banyak perselisihan karena mereka menghargai waktu bersama ini dan ingin menjadi seperti itu. Ada banyak waktu lain untuk khawatir tentang hidup dan stres kita, dan kebahagiaan datang dari menyingkirkan waktu itu dan menikmati saat ini bersama orang-orang yang kita cintai. Bagi orang Denmark, mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan hangat adalah tujuan akhir, dan ini adalah contoh hebat yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Kerjasama di Denmark. Di Denmark, sejak awal anak-anak bekerja dalam proyek kelompok untuk mendorong mereka belajar dan membantu yang lain, dan terlibat dalam kerjasama juga pembangunan tim. Anak-anak diajari untuk mencari kekuatan dan kelemahan orang lain, juga melihat bagaimana mereka bisa membantu orang lebih lanjut daripada apa yang ada di permukaan. Orang Denmark juga mendorong kerendahan hati pada siswa yang berprestasi, sehingga mereka akan mempunyai empati dan peduli kepada yang lain. Faktanya, orang Denmark terkenal di penjuru dunia sebagai orang yang mudah diajak bekerja sama dan menyenangkan. Ini karena mereka adalah anggota tim yang hebat. Mereka membantu orang lain untuk membantu diri sendiri, dan mereka rendah hati, bahkan ketika mereka menjadi bintang. Siapa yang tidak mengapresiasi bintang yang rendah hati? Kelompok sosial juga merupakan bagian besar dari kehidupan orang Denmark. Disebut foreningsliv, kehidupan asosiasi. Kelompok ini berdasarkan pada hobi atau minat yang sama. Tujuannya bisa jadi ekonomis, politis, akademis, atau budaya. Fungsi mereka bisa mengubah sesuatu di masyarakat, seperti asosiasi politik, atau untuk mengekspresikan mereka sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan anggota sosial, seperti dalam kelompok paduan suara atau bridge. Statistik memperlihatkan bahwa 79% pemimpin bisnis Denmark telah aktif dalam asosiasi sebelum mereka berusia 30 tahun. Secara berurutan, 94%, 92%, dan 88% manajer dengan pengalaman di asosiasi percaya bahwa keterlibatan selama bertahun-tahun bermanfaat bagi keterampilan sosial dan interpersonal, juga memberi mereka jaringan yang kuat. Semangat kerjasama dan kerja kelompok ini terlihat dalam segala aspek kehidupan orang Denmark, dari kelas ke tempat kerja sampai ke kehidupan keluarga. Melihat keluarga sebagai tim menumbuhkan rasa memiliki yang dalam. Memasak bersama, bersih-bersih bersama, dan menyediakan waktu untuk menikmati kebersamaan ini adalah cara kerja keluarga Denmark menumbuhkan rasa sejahtera sehari-hari. Ikatan sosial dan level stres. Level kebahagiaan orang Denmark bukan satu-satunya bukti dari efektivitas kebersamaan dan ikatan Hygge.
Banyak riset yang mendukung ini. Peneliti di Universitas Brigham Young dan Universitas North Carolina di Chapel Hill mengumpulkan data dari 148 studi pada hasil kesehatan dan korelasinya pada hubungan sosial. Ketika dilakukan bersama, studi ini melibatkan lebih dari 300.000 laki-laki dan perempuan di seluruh dunia yang berkembang, menunjukkan bahwa orang dengan koneksi sosial yang buruk mempunyai 50% kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal lebih awal, sekitar 7,5 tahun, daripada orang dengan ikatan sosial yang kuat. Perbedaan dalam umur panjang ini sebesar perbedaan mortalitas di antara perokok dan non-perokok. Sistem imun orang dengan banyak teman bekerja lebih baik. Mereka lebih baik dalam melawan virus demam yang sering tanpa gejala apapun. Karena hormon stres kelihatannya mempunyai dampak pada respons imun. Masuk akal bahwa kehidupan sosial kita membantu sistem imun tetap kuat. Ini menjaga kita dari stres psikologis. Jika kita tahu bahwa kita mempunyai orang yang bisa diajak bicara atau dimintai pertolongan pada waktu sulit, kita lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup tanpa tumbang. Kita lebih tangguh. Berhiga cara Denmark adalah perasaan sekaligus jalan hidup. Ini menghilangkan kebingungan dan kepanikan dari segala hal lainnya. Ini adalah tentang memilih untuk menikmati momen yang penting dan berharga dari hidup kita. Momen bersama anak-anak, keluarga, dan teman-teman, serta menghormatinya sebagai sesuatu yang penting. Ini adalah tentang menjaganya tetap sederhana, membuat atmosfer positif, dan meninggalkan masalah di belakang. Ini adalah tentang keinginan dan pilihan untuk berada di sana dalam momen tersebut, dan berkontribusi untuk mendapatkan waktu yang nyaman. Dengan keluarga besar, ini perlu usaha. Karena seperti semua proyek bersama, ini adalah bekerja sama menuju tujuan bersama. Semua orang harus menginginkannya dan respek terhadapnya. Semua orang mengambil bagian. Jika kita semua mau berkontribusi untuk membuat waktu santai bersama, ini akan memperbaiki kebersamaan keluarga secara dramatis, yang akan berdampak dramatis pula pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Penerapan togetherness dan Hygge dalam keluarga. Menerapkan togetherness dan Hygge dalam keluarga melibatkan beberapa langkah praktis. 1. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Menata ruang keluarga sedemikian rupa sehingga mendorong interaksi dan kehangatan, seperti menyalakan lilin, menggunakan pencahayaan lembut, dan memastikan area tersebut bebas dari gangguan teknologi. 2. Mengadakan aktivitas bersama. Melakukan kegiatan sederhana seperti memasak bersama, bermain permainan papan, atau sekadar berbincang-bincang tanpa gangguan dapat memperkuat ikatan keluarga. 3. Menghargai kehadiran satu sama lain. Fokus pada kehadiran dan keterlibatan penuh saat bersama, mendengarkan dengan empati, dan menunjukkan apresiasi terhadap kontribusi setiap anggota keluarga. Jadi, menerapkan togetherness dan Hygge dalam pengasuhan bukan hanya tentang menciptakan momen-momen indah bersama keluarga, tetapi juga membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Dengan menciptakan lingkungan yang hangat, penuh kasih, dan menghargai kebersamaan, orang tua dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bahagia, percaya diri, dan empatik. Untuk mendapatkan buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.